Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita semua yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan sama saudara dan saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan Sabda Tuhan harian, Embun Sabda, di hari Minggu, tanggal 6 September 2020, hari Minggu biasa yang ke-23. Saudara dan saudariku seiman, di hari Minggu biasa yang ke-23 ini, dan di bulan Kitab Suci Nasional, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal menegur sama saudara dan saudari kita yang bersalah dalam kasih persaudaraan, dalam kasih Tuhan, dan dengan itu kita mewujudkan juga apa yang diminta oleh Tuhan, yaitu kasih. Saya ajak kita untuk memiliki keberanian untuk menegur dalam kasih persaudaraan. Dan ketika kita menegur dalam kasih persaudaraan, percaya dan yakinlah Tuhan sendiri hadir dalam peristiwa penting itu. Saudara dan saudariku seiman, 3 bacaan yang akan kita dengar dari Nabi Hesekiel, dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, dan bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk itu. Kita mempunyai tanggung jawab Kristiani untuk menegur sama saudara kita yang dalam bahasa Nabi Hesekiel berbuat jahat, atau sama saudara kita yang bersalah. Kita punya tanggung jawab Kristiani untuk menegur mereka itu. Nabi Hesekiel dalam bacaan pertama menegaskan dengan sangat jelas, seandainya orang jahat tidak kita tegur, maka dia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi kita juga akan bertanggung jawab karena kita tidak menegur mereka yang jahat. Tetapi kalau kita menegur dan orang yang jahat itu kemudian tetap mati dalam kesalahannya, maka katakan oleh Nabi Hesekiel, kita sudah menyelamatkan nyawa kita. Dia mau mengatakan dengan jelas bahwa kita punya tanggung jawab untuk menegur mereka yang salah, menegur mereka yang jahat, agar mereka bisa bertobat, agar mereka bisa kembali pada jalan yang benar. Dan bagaimana kita lakukan itu? Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tegaskan soal kasih. Ajaran Kristus yang Kristus bawa, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan hendaknya dalam menegur mereka yang salah atau yang jahat, kasih itulah yang menjadi dasar pijakan kita dalam menegur sama saudara dan saudari kita yang bersalah. Saudara dan saudariku seiman, Yesus dalam bacaan Injil menegaskan secara lebih jelas tentang hal ini. Ketika dia katakan, ketika ada yang bersalah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Saudara dan saudari, yang sering terjadi adalah bahwa kita omong belakang-belakang. Kita buat gosip tentang orang yang bersalah. Dan inilah saya kira yang salah yang sering terjadi. Yang akhirnya membuat orang yang sudah salah, yang sudah jatuh, bukannya bisa bangkit dan bertobat dan menjadi baik, tapi malahan semakin rusak. Sehingga dengan bacaan hari ini, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk berani menegur mereka yang salah, tapi dengan cara yang benar. Cara yang benar itu bagaimana? 4 mata dalam kasih Kristus. Yesus katakan dalam Injil juga, kalau 4 mata tidak berhasil, bawa orang lain yang punya mungkin kehidupan lebih baik dari kita, yang bisa menjadi contoh buat orang yang salah. Dan saya yakin dan percaya saudara dan saudariku, kalau kita menegur orang dalam kasih persaudaraan seperti yang Kristus maksudkan, maka banyak orang akan bertobat dan menjadi kembali baik, seperti yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Saudara dan saudariku seiman, memang tidak mudah untuk menegur orang lain. Karena apa? Sering
kita juga sadar bahwa kita manusia yang tidak sempurna, manusia yang juga perlu ditegur. Tetapi kita harus ingat, kita punya tanggung jawab untuk saling memperbaiki. Dalam istilah orang-orang biara atau di seminari ada istilah correctio fraterna. Kita memberi koreksi dalam rasa persaudaraan tadi. Jadi bukan ngomong di belakang-belakang. Kalau kita mau orang jadi baik, tegurlah dia secara baik. Tegurlah dia dengan kasih persaudaraan. Dan dari orang yang bersalah atau yang jahat harus ada satu keberanian untuk terbuka, menerima masukan, menerima kritikan, dan kemudian bertobat. Kembali pada jalan yang baik dan benar. Dan untuk orang yang menjadi korban dari kesalahan, harus juga ada satu keterbukaan untuk memaafkan, mengampuni. Sehingga saudara dan saudariku kemudian akan terjadi satu harmonisasi lagi, akan terjadi satu kedamaian lagi yang diharapkan tentunya oleh Tuhan sendiri. Mari kita berjuang untuk keluar dari dalam diri, berani untuk menegur sama saudara dan saudari kita yang bersalah dalam kasih Kristus. Sehingga kasih Kristus akan menjadi sungguh nyata dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berjuang terus untuk ini, dan kita mohon kekuatan dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk iman, terima kasih untuk kasih yang boleh kami rasakan, rahmat-Mu. Kami mohon berkat-Mu agar kami berani juga untuk menegur sama saudara dan saudari kami yang bersalah, agar bersama-sama kami bertobat untuk kembali kepadamu, dan agar kami boleh selalu menghidupi kasih yang sudah Kau tunjukkan kepada kami itu dalam hidup damai, tentram satu sama lain. Bapa kami, berkatilah kami, tuntunlah kami terus agar menjadi murid-murid Putra-Mu yang setia. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha kita, rencana kita di hari Minggu biasa yang ke-23 ini, perbuatan kasih kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.